Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murah Davin Karimani dari Universitas Mercu Buana, program studi Teknik Informatika, mata kuliah Perancangan Berbasis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi ERD ke skema relasional dari studi kasus di tempat saya bekerja. Skema relasional merupakan sebuah cara untuk merepresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya melalui sebuah kolom kunci. Pada skema relasional, sebuah primary key suatu tabel merupakan origin key pada tabel lainnya. Kunci tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membantu kita menggabungkan informasi dari tabel-tabel yang terpisah. Lalu ada kolom kunci. Secara umum, kolom kunci merupakan suatu kolom berisi nilai-nilai unik yang menunjukkan sebuah observasi. Pada database relasional terdapat dua jenis kolom kunci, antara lain pertama ada primary key, satu atau beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasikan setiap observasi atau baris dalam tabel. Primary key umumnya berupa nilai unik seperti nomor ID atau nomor seri. Pada akses primary key disimbolkan dengan logo kunci. Nah, ini primary key, primary key, primary key, dan ini primary key. Lalu selanjutnya yang kedua ada origin key, suatu kolom yang berisi primary key table lainnya. Sebuah table dapat berisi lebih dari satu origin key. Kesesuaian nilai antara kolom kunci menjadi dasar dari relasi antar table. Relasi antar table digunakan untuk mengombinasikan data dari satu table dengan table lainnya dengan mencocokkan primary key dengan origin key. Keuntungan menggunakan skema relasional: menyimpan data terpisah pada beberapa table yang saling terkait memiliki keuntungan sebagai berikut. Pertama ada konsistensi, karena setiap item atau observasi data yang direkam hanya sekali dalam satu table, maka lebih sedikit kemungkinan untuk terjadi ambiguitas atau inkonsistensi. Kedua, dalam hal efisiensi, merekam data pada satu tempat dapat menghemat memori komputer yang dibutuhkan. Selain itu, ukuran memori data yang kecil akan mempercepat pemanggilan data. Lalu ada komprehensibilitas. Desain database lebih mudah untuk dimengerti jika subjeknya dipisahkan ke dalam tabel secara benar. Masuk ke batasan integritas, yakni suatu kondisi yang ditetapkan pada skema database relasional dan membatasi data yang dapat disimpan dalam contoh database relasional. Macam-macam batasan integritas. Ada batasan kunci, adalah subset atau bagian minimal tertentu pada field sebuah relasi, merupakan identifier yang unik untuk suatu tuple. Ini lebih dikenal dengan nama kandidat key pada suatu table, di mana kandidat key ini diambil dari kumpulan field yang tidak mungkin sama nilainya atau bersifat unik. Lalu ada batasan kunci tamu, batasan pada suatu table yang diambil dari primary key pada table lain sehingga menjadi kunci tamu atau origin key pada table yang dimaksud. Selanjutnya ada batasan umum, batasan pada suatu table yang diambil dari nilai-nilai tertentu. Query data relasional. Query merupakan pertanyaan mengenai data sedangkan jawabannya terdiri dari relasi baru yang memuat hasil. Bahasa query merupakan bahasa khusus yang digunakan untuk menuliskan query. SQL adalah bahasa query yang paling populer. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan skema relasional dari tempat saya bekerja. Pertama, di sini ada tabel tempat kerja saya, PT Bali Tower Indo Sentra, yang berisi BTS ID, Jakarta, Bali, dan NOC ID. Nah, di sini BTS ID sebagai primary key. Lalu ada NOC ID. NOC ID sini sebagai origin key atau kunci tamu. Dan ini adalah cabang-cabang tempat kantor saya. Selanjutnya kita berpindah ke tabel NOC di sini yang berisi NOC ID, ada helpdesk, customer care, customer ID, teknisi ID, dan BTS ID. Di sini NOC ID sebagai primary key.
Lalu version key-nya ada teknisi ID, customer ID, dan BTS ID. Nah, di sini BTS ID sebagai version key, balik ke table awal BTS ID yang sebagai primary key. Di sini NOC yang sebagai version key bertemu dengan NOC yang sebagai primary key di table NOC. Selanjutnya ada table customer. Di table customer ada customer ID, ada corporate dan tenant. Customer ID di sini sebagai primary key yang bertemu dengan version key customer ID di table NOC. Lalu selanjutnya ada table teknisi. Di table teknisi ada teknisi ID, fiber optic, dan power. Teknisi ID di sini sebagai primary key yang bertemu dengan teknisi ID sebagai version key di table NOC.